welcome to our very first podcast sama aku Alnat dan abang-abangan bola. Ya mungkin teman-teman udah nonton kali ya kemarin sempat muncul di podcastnya Asia Go. YouTube-nya GNF ini. Betul, jangan lupa nonton deh. Kabel menarik banget. Kita hari ini lagi ngopi sebenarnya di Third Space Signature di Jalan Surapati Bandung. Terus lagi ngobrol-ngobrol, aku merasakan sesuatu. Kenapa sih? Kenapa? Sekarang itu auranya beda banget, Ki. Gak kayak dulu gitu, gak kayak misalnya pas aku kecil ya. Itu tuh kerasa banget hype-nya. Orang di mana-mana ngomongin Pildun, setiap malam nobar, kerasa gitu. Padahal di mana-mana. Betul. Padahal kan sekarang harusnya medsos sudah tinggi banget, udah kenceng kok, malah nggak serame itu sih. Gimana tuh? Peggy dulu nih. Peggy dulu tuh kenal nah. Aku dulu Jadi Pildun 2026 kalau kata Alan kenapa sih nggak se-hype dulu gitu ya? Sekarang agak melempem nih. Melempem. Iya. Kabar bunyinya nggak keras sebenarnya. Nggak terlalu happening lah kalau bahasa anak muda sekarang gitu ya. Yang pertama mungkin bagi warga Indonesia ya, jam tayang Pildun itu bikin jam tidur berantakan. Itu harus diakui ya. Match pertama aja jam 12 malam. Match kedua jam 2 atau jam 3 subuh. Match ketiga jam 5 atau jam 6. Ada yang jam 8. Ada yang jam 8. Ada yang jam 10 siang, menjelang siang. Otomatis kan itu malam waktunya kalau bagi banyak sih yang pecinta sepak bola di Indonesia, tapi ada yang harus merelakan waktunya untuk begadang dan besoknya kerja lagi pagi-pagi. Itu yang mungkin salah satu jadi happeningnya Piala Dunia itu kurang. Dan tahu nggak apa lagi faktornya? Apa tuh? Campaign komunikasi dari betul. Pemilik hak siar kita tuh yang kurang masif deh kayaknya ya. Gimana tuh, Ki? Jadi kalau aku mandangnya itu ya mungkin kurang aktivasi offline-nya kayak misalnya Piala Dunia Goes to School misalnya untuk meramaikan. Terus dulu kan banyak banget tuh produk-produk yang ngeluarin kayak salah satu minuman energi nih 2002 tuh kayak dia buat kayak poster, jadwal, terus yang diisi bareng-bareng kan anak-anak kayak aku TTS gitu aku kan masang di kamar. Kadang kalau misalnya kelewatan nonton nanya kan, mah berapa gitu. Nah mungkin hype di sosmed mungkin agak cukup kencang karena emang dunianya udah media sosial. Tapi untuk aktivasi offline-nya mungkin masih kurang. Hype-nya emang kurang. Masih kurang. Alna juga kan punya pengalaman dulu gimana? Di mana tuh? Yang di Piala Dunia itu ramai kecil. Tapi jujur itu aku ngerasain karena pas aku kecil tuh biasanya rame banget. Itu kok semua orang ngomongin Pildun. Pada beli jersey kan. Jersey, penjualan jersey peserta Pildun tuh meningkat gitu ya. Sepakat sih. Mas Po tahu sekarang kan maksudnya ada tahu. Tapi nggak se-hype dulu. Susah ya nemuin maskot ya. Terus lagu Pildun 2006 tahu nggak? Nggak tahu juga. Aku masih Shakira. Meskipun sama Shakira tapi agak kurang ya. Kayaknya itu yang paling nempel di semua orang sih. Zaman itu. Iya, tapi selain itu ada yang itu lagi kontroversi yang masalah apa? Tuh, yang kontroversi sekarang tuh kayak aturan dan regulasi. Itu menarik sih karena mungkin kamu juga udah pada tahu ya. Aku sendiri scrolling nih, Fergie. Kok rame banget sih yang ngebahas soal regulasi Pildun sekarang tuh. Betul. Law of the game-nya ya? Iya, aku nggak berani bilang itu something, cuman kayaknya memang menuai pro kontra banget nih di media sosial. Itu gimana sih, Pek? Jadi LOTG Pildun 2026 itu ya, FIFA ada beberapa aturan yang langsung memakan korban. Kalau bahasa bukan memakan korban dipraktekkan. Dipraktekkan lah gitu. Salah satunya adalah pemain Paraguay kemarin. Miguel Almiron. Iya. Bang Raditya Dika katanya. Miguel Almiron itu terkena kartu merah ya. Karena tutup mulut gitu. Itu satu dari beberapa regulasi FIFA di Pildun 2026. Betul. Menarik sih. Menarik ya? Tutup mulut, mungkin kamu yang belum tahu, sekarang tuh ada regulasi baru ya, kayak kalau misalnya tutup mulut, pemain tuh bisa kena kartu merah. Karena takutnya ada ucapan rasis. Terus kontroversi provokatif. Karena sulit di ini ya,
takut. diinterpretasikan sulit. Betul, betul. Mulut itu. Gitu sih. Tapi yang menarik itu aturan law of the game juga yang jadi topik hangat itu soal aturan-aturan yang detik-detik itu loh. Jadi kayak out, Betul. lemparan ke dalam, Yes, ya. Pergantian pemain. pergantian pemain, Betul. terus perawatan pemain, banyak detik-detiknya itu kan. Misalnya kayak pelanggaran kan, kalau misalnya lebih dari 1 menit perawatan harus masuknya 1 menit 1 menit. juga. Nah, itu kan menguntungkan lawan. Jadi kan pemain kalau nggak ada yang pura-pura guling-guling gitu. Emang diving Iya, kan? Tapi sejauh ini belum ada sih melihat pemain sampai yang mengulur-ngulur itu seperti itu. Ya, betul. Karena kan bisa merugikan klub sendiri. Iya. Nah, aturan itu tuh FIFA buat biar waktu efektif bermain bolanya itu ya 60 menit lah. Jadi FIFA itu dulu pernah menggulirkan isu. Jadi rata-rata bermain efektif ya, maksudnya nggak out, ya maksudnya nggak ngulur-ngulur waktu gitu. Itu tuh kisaran 50 menit. Nah, FIFA 50 sekian menit. Ya. FIFA tuh pengen ngedorong biar waktu efektif bermain itu 60 menit. Makanya pernah muncul isu bahwa FIFA akan mengubah aturan menit nih. Jadi nggak 90 menit, tapi 60 menit, tapi kayak basket dan futsal. Jadi ketika bola out, waktu di stop gitu. Oh. Tapi itu masih wacana ya. Iya, isu dulu. Isu. Cuman kan itu kan banyak banget pertimbangannya ya. Apakah itu sepak bola jadi gak menarik atau apa? Karena kan lapang bola besar, beda dengan futsal dan basket. Bahkan aku wawancara pemain futsal bahwa cara bernafas bola dan futsal itu berbeda. Ya mungkin kan pertimbangannya banyak lah. Tuh, terus ngomongin soal waktu tadi, ada yang menarik juga seputar hydration break. Nah, ini VG pengen marah-marah kan? Bukan marah-marah sih, lebih ke yang pertama hydration break itu iklan banget ya. Beberapa pandit. Iya, beberapa orang juga yang pernah pengamat sepak bola di Indonesia juga pernah membahas ini ya. Terkesan memaksakan untuk hydration break gitu. Ya. Kalau pertandingan kan lagi seru-serunya nih. Lagi seru-serunya, tempo lagi enak, momentum ya. Caranya kan momentum ya. Misalnya satu negara lagi nyerang, tiba-tiba out, hydration break. Itu kan jadi momentumnya hilang ya. Mungkin ada refresh lagi si pemain dan lain sebagainya. Terus di situ pun FIFA aturannya tuh tentatif si menitnya gitu. Jadi kalau yang babak pertama tuh di menit 23-an sampai 26-an gitu kan. Babak kedua tuh di antara menit 60-an ke atas. Jadi pemain tuh nggak tahu nih hydration break tuh di menit berapa gitu kan. Nggak pernah sama. Sepengetahuan aku nonton kemarin ya selama Piala Dunia 2020 ini gitu. Kalau menurut Kang Oki, hydration break ini gimana sih? Ya aku kayak pelatih luar aja menolak gitu, ngapain sih gitu kan, minum bisa di kapan aja ya, walaupun emang kan balik lagi kan setiap regulasi pasti ada alasan positifnya. Pasti. Cuman ada juga kan kayak ini mah komersil banget. Nah, menurut aku alasan hydration break itu ini komersil gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya hadiah FIFA sekarang seberapa. Terus belum lagi kompensasi. Nah, parah sih. Gila. Tapi make sense-nya sih udara di sana lagi panasnya. Iya. Betul, itu make sense. Itu make sense banget sih. Ya, menarik sih, tapi itu juga kayaknya banyak banget pro kontranya. Dan aku sepakat tadi sama kata Oki, kalau misalnya memang regulasi itu pasti ada banyak lah decision making gampang itu lah, pasti banyak consideration juga. Menarik sih ya soal itu. Terus kita geser sedikit nih, kayak lagi rame banget di medsos. Suka yang kontroversi. Sampai aku tim Messi. Aku juga. Beda sama Peggy, kabel. Jadi aku sama Oki tim Messi, kalau Peggy tim. Aku lebih menjagokan Portugal untuk juara tahun ini. Oke. Saya marah tadi. Itu saya marah karena lagi rame banget nih aku scrolling itu membahas tentang ruang ganti. Di Portugal. Iya, betul. Ya, pasti banget. Terus kayak aku tuh ngerasanya sebagai tim Messi, kok beda banget ya. Kayak Scaloni itu bisa banget nge-maintain pendekatannya itu ke Argentina tuh adem ayem gitu. Kenapa sih Portugal bisa kalah nih dari fansnya langsung? Itu sih, ya aku baca dari beberapa media juga ya, terus postingan pemain-pemain Portugal juga, terus statement pelatih Portugal, Roberto Martinez, itu semuanya tuh pembelaan terhadap mega bintangnya.
Cristiano Ronaldo gitu kan. Roberto Martinez pun bilang kita butuh gol, tidak mungkin mengganti pemain seperti Ronaldo yang pencetak gol terbaik di dunia. Itu sebuah pembelaan yang menurut aku sih terlalu egois ya gitu kan. Di situ ada Gonçalo Ramos yang pemain PSG, dia juga bisa jadi super sub ya dalam sepak bola gitu kan. Ketika orang-orang fokus ke permainan yang lain, ke Ronaldo, ketika ada Ramos beda mungkin penjagaannya dan lain sebagainya. Lalu hal yang menariknya, pemain-pemain Portugal itu bintang semua kan. Ya kalau kita tahu lah, semua angkat trofi ya. Semua angkat trofi. Hanya Bruno Fernandes mungkin yang tapi kan pemain terbaik Liga Inggris gitu. Di situ tuh semua punya egonya masing-masing ya. Ruang ganti sebegitunya, pendekatan pelatih pun sangat vital menurut aku ya, karena menyatukan semua pemain bintang itu sulit loh. Di situ mungkin harusnya Ronaldo ya, peran Ronaldo yang udah jadi mega bintang, ada mega bintang yang merangkul semuanya ya. Tapi si ruang ganti ini justru malah keruh gitu. Dengan ya statement pemain yang tahu lah, Oki sama Ala juga Jawa Nepes gitu ya, yang sampai pacarnya. Itu sampai keluar dari ranah sepak bola sebenarnya. Pembahasannya lebih jauh dari itu. Cuman kalau aku ya ngelihat ini kan masih match pertama ya. Pertandingan awal ya Portugal, pertandingan kedua lawan Uzbekistan. Mungkin bisa jadi perbaikan atau malah sebaliknya gitu ya. Kita bisa lihatlah ke depannya Portugal akan sejauh mana gitu. Dinamis ya. Tapi kalau kayak gitu kan kayak masih ragu-ragu ya, nggak meyakinkan kayak Argentina kan. Kalau Timnas Argentina ya, karena kenapa? Kalau Alas tahu Argentina kan hampir berapa persen? 70% pemainnya 70. Membawa juara Piala Dunia 2022 kan. Iya, tapi ada fun fact menarik juga sih soal Scaloni ini gitu. Jadi pemain dia orang Argentina juga ya? Iya, jelas. Karena kan pemain baru juga sama Messi ya. Tapi cara Scaloni mungkin ya. Jadi Scaloni ini tahu bahwa pemain bintang kan harus ada bintang yang lain yang lebih bersinar biar bintang-bintang ini tuh ya mau menurunkan egonya, dan karena ya kita bisa tahu ya Messi itu akan abadi sih. Bakal ceritanya tuh bakal abadi, entah itu cerita dia di hari tua, tentang hari tuanya Messi yang cetak 3 gol 38 tahun. Terus yang dulu di Barcelona, belum lagi di PSG, mungkin cerita-ceritanya akan selalu abadi kan. Nah, Scaloni ini tuh menempatkan Messi ya pada posisinya ya kamu harus lebih bersinar, harus lebih beraura lah dibanding yang lain. Kita kan bisa ngeliat juga ya waktu di foto kan, ya keren banget itu ya, kayak mau tawuran. Gila itu merinding banget sih. Yang lorong ya. Entah itu di setting atau apa, tapi itu salah satu cara memperlihatkan ke orang-orang bahwa ini Argentina siap berburu trofi yang selanjutnya. Komunikasi simbolisnya keren banget. Iya. Nah terus habis selain itu Scaloni ini tuh dia mungkin kalau Portugal kan dia membela Ronaldo, tapi kalau Scaloni ini tuh bukan membela sih, tapi dia lebih ngasih tahu bahwa dia itu selalu berdiskusi sama Messi. Aku mengutip dari Marca. Jadi Scaloni itu selalu berdiskusi sama Messi apa sih yang harus diambil keputusannya. Jadi kan Messi merasa oh iya saya didengar. Jadi kalau misalnya keputusannya Messi dicadangin dulu, itu tuh udah berdasarkan diskusi sama Messi gitu. Dan itu kan salah satu pelatih yang dia bisa menurunkan ego, mendengar pemain enak di itu. Selain itu kan mereka punya kedekatan juga dulu ya waktu di 2006 ya Piala Dunia 2006. Betul. Ya main bareng gitu. Nah Scaloni ini tuh pelatih yang menurut aku bisa membangun komunikasi emosional. Aku nggak tahu ya culture atau budaya di sana itu seperti apa gitu. Tapi Scaloni ini bisa gitu membangun itu gitu. Apalagi kan Scaloni punya prinsipnya saya tidak takut apapun. Kan sesuatu yang menurut aku ya dia bakal maju terus gitu dan penuh dengan tanggung jawab. Itu sih Scaloni itu emang apa ya, aku ngelihat kutipan-kutipannya itu kayak oh iya dia benar-benar manusia, dia percaya dengan doa, dia percaya dengan harapan. Kayak ya bapaknya tahu kan, bapaknya itu pemain amatir dan sekarang memutuskan untuk berkebun di desa. Tapi doa-doa dia sering berproses. Jadi kepribadian Scaloni itu ya emang
menarik sih untuk Yes. kalau mau mendalami sekolah itu ya, sosok yang seperti itu. Iya. Ini secara implisit juga kelihatan ya, Iya, kayak di 2022 waktu Iya, nangis akhir ya. undang-undang. Iya, nangis sih, ya. Wah, itu sangat emosional gitu. Emosional banget. Aku nonton ngeliat, juara. Kan ada aku pernah dengar sih. Jadi kayak tangisan paling menyakitkan pria itu ketika tidak bersuara tapi kelihatan kayak gitu. Gila lah, itu kan sesuatu yang Iya, ketika sepak bola, merasakan lagi ketika pas ini. sepak bola menangis itu, bikin sepak bola pria tuh apa? Pria yang bikin menangis karena gara-gara sepak bola itu kan bikin kita lebih kelihatan pria sesungguhnya. Iya. UHT-nya bola mah, Iya. Sunda mah favor, susah udah pakai hati mah, sepakat sih. Terus yang menarik lagi nih, aku sempat baca statement nih, Fanki. Bukan statement sih, sempat Apa? kayak berkeliaran gitu di medsos aku. Kenapa sih kalau misalnya kiper-kiper yang bersinar itu tuh biasanya mostly comes from ini, Tim kuda hitam. betul, tim kuda hitam. Itu menarik sih menurut Iya, aku. betul. Salah satunya kan itu Dua. dua. Yang pertama kan Pojinya ya. Kojina ya. Copa Verde. Yang kedua itu Rom dari Curacao. Dari Curacao juga El Rom, Rom ya. Terus yang terbaru kan Iran. Iran, Hmm. per Iran. Kenapa ya? Ya karena apa ya? Karena mereka tidak punya pertahanan yang tangguh gitu. Jadi bisa kalian bola kan apa ya? Jangan ke bola dulu ya. Jadi kiper tampil bagus, heroik, terbang, mukul bola, ya refleks Iya, iya. ya karena ada bola yang sampai tahu. gawang kan. Nah bola sampai gawang kan ada dua. Apakah yang jelas ya pasti pertahanannya rapuh. Iya. Entah itu lawannya bagus atau enggak, ya pasti pertahanannya rapuh karena bola bisa sampai mengarah ke gawang dan dia melakukan penyelamatan. Nah makanya gitu, karena apa ya indikator kiper hebat itu save. Ya sekarang ya umumnya save ya itu pertahanannya rapuh. Contoh nih, kita nggak bisa apa ya, kita bisa bilang bahwa Vojinha Vojinha. sama Rom. contoh Rom terus sama pemain Jerman misalnya punya pertahanan pokok ya misalnya ini 15 penyelamatan, ini misalnya 8 penyelamatan tapi Ner cuma 2 penyelamatan gitu. Apakah kita bilang bahwa Ner jelek? Iya. Ya. Berarti kita harus lihat juga sistem pertahanan, jangan-jangan Jerman sistem pertahanannya lebih oke, yang jelas itu pemainnya lebih berkualitas. Makanya kenapa kiper-kiper yang bagus itu di kuda hitam ya, maksudnya tim yang ya bukan di pot A gitu ya, kuda hitam ya karena ya mereka punya sistem pertahanan itu. Ya aku contohin aja, save terbanyak Liga 1 siapa sih sekarang? Kemarin Nadio atau dari PSIN? Nadio misalnya, berarti ya Nadio oke banget, tapi kan kita harus melihat juga bagaimana sih pertahanan bolanya. Iya, betul. Ya. Jadi sekarang siapa ya, Persib misalnya, TJ ya, mungkin kita bisa lihat pertahanan. Jadi karena kiper bagus itu ya bukan bagus ya, kiper yang melakukan penyelamatan banyak dan heroik itu pasti dari klub-klub yang kemungkinan besar sistem pertahanan klubnya nggak sebagus. Iya. Apalagi kan tahu, Pojinya berapa tahun umurnya? Kojina sekarang 40 40 tahun, nak. Bayangkan, 40 tahun dia main di Piala Dunia ya, turnamen paling bergengsi di dunia ini, jelas. membela negaranya gitu kan. Ya dia, ini momen terakhir gua nih gitu, gua pengen kasih iya yang ya. terbaik buat negara gua, minimal gua kebobolan dikit deh gitu. Ya. Kebobolan misalnya dalam fase grup ini kebobolan cuma 2 deh misalnya, atau dia punya cita-cita mungkin kan ketika dia meloloskan negaranya ke Piala Dunia 2026, seenggaknya oke lah, pemain kita tidak ada yang bersinar gitu, dia mau mencoba bersinar sendirian. Karena kan apalagi kan format Piala Dunia itu kayak sprint ya. Iya. Yes. Bukan maraton itu, jadi ketika kita lari cepat ataupun bisa tampil pol-polan kan jangka waktu dari turnamen beres kan nggak terlalu panjang. Iya, dan dia dapat benefitnya apa coba? Follower dia naiknya signifikan lah. Iya, dari 50 kan jadi 50 ya. kan jadi 50 juta gitu. Itu sesuatu yang bagi dia itu anugerah ya. Yes. jelas. Dia pensiun bisa jadi influencer lah. Iya. Pasti kan. Betul. Itu jadi mungkin ketika Pojinnya main ya
yang pertama gue bakal main sebaik-baiknya, Iya. jaga gawang ini agar tetap tidak kebobolan nih gitu. Ya ataupun misalnya kita melakukan ya udahlah gaspol aja gitu. Toh habis Piala Dunia kan Piala Dunia berapa match? Iya, itu. Pengen apa ya? Meninggalkan cerita Manis. abadi gitu. Iya, meninggalkan cerita manis gitu. Karena kalau dulu tuh kiper-kiper banyak banget ya, Fen, ya. Iya. Sekarang kan Bozina, terus kipernya Kurakau. Dulu tuh kita tahu yang namanya Bono dari Maroko, terus ada Ochoa dari Meksiko gitu. Ya emang aku kira ya Piala Dunia ini panggungnya para Para kiper. kiper, betul. Para kiper yang nggak punya nama atau belum bersinar ya punya bersinar. Bersinar. Iya. Seperti itu. Terus kelihatan banget pengalamannya Pojinya, kayak Ochoa. Dia 40 tahun ya. Kalau Oki sama Anand lihat ketika dia bisa menyelamatkan tendangan ataupun sundulan, dia tuh coba lepas dulu, ambil. Jadi kedewasaan dia tuh terlihat di situ gitu. Ya dan positioning kan, safe positioning. Jadi gimana kiper itu sebelum bola dia harus membaca dulu geraknya ke sini. Iya. Biar bisa ngejangkau bola. Iya. Itu kan jadi menenangkan para back juga kan. Yes, benar. Tapi yang buat aku salah satu pengagumnya di Dzeko kan. Jadi ini yang ngomongin yang tua-tua nih, Iya, yang iya. 40-an gitu ya. Ya, Iya, aku bayang 40 tahun juga ya. Hanya ini Piala Dunia terakhir. Kayaknya kita menarik bahas selanjutnya. Iya, itu kayaknya boleh. Udah nanti Ya, bahas udah setuju nih kalau Edin Dzeko ya. boleh. Atau mungkin nanti Kabol ada pengen request kita ngebahas apa di next episode sama. Bisa di kolom komentar ya. Betul, komen di kolom komentar pembahasan apa mungkin yang lagi hype tentang Pildun atau apapun seputar bola. Jangan lupa komen, nanti kita bahas bareng-bareng. Oh sama ini Nat, sebelum penutupan aku mau ngajak sih ke teman-teman Gabol. Jadi kita punya yang namanya website Kawan Bola ID. Mungkin 2 minggu dari sini akan aktif lagi karena udah menyelesaikan, udah siap. Kawan Bola Kabol bisa bercerita karena kita percaya bahwa setiap orang memiliki cerita yang berbeda soal bola. Kayak aku, Alnat, Fegi kan Pasti pasti beda. beda-beda. Dan kita menerimanya. Ya. Jadi itu juga menarik dibahas di next episode. Iya, jadi ini ajakan aja untuk kawan bola yang mau bercerita tentang bola. Nulis. Oke. Boleh Nama banget. itunya kan Kabolita kan. Yes, Kawan bola Kawan bercerita. Kawan bola Kawan bola bercerita. bercerita. Ada Boleh banget. di kawanbola.id, nanti ada di paling kiri. Bisa dilihat step-stepnya. Mudah sekali. Mudah sekali. Mungkin segitu dari episode pertama kita. Ya, Ini yang cukup menarik pertama. banget ya. Sangat-sangat menarik. Ini yang pertama tapi bukan yang terakhir ya. Jelas Kabol. dong. Pasti masih banyak banget pembahasan menarik seputar bola. Terutama mungkin sekarang yang lagi hype banget dan lagi running adalah Pildun. Betul. Kayak gitu. Segitu aja mungkin dari aku Alna. Aku Aku Peggy. Sampai jumpa di next episode di Kawan Bola. Bye-bye. Bye bye.